bisikannya kuat banget, ngomongnya kamu gak berguna, udah kamu mati aja. Terus sama lihat orang jubah hitam berdiri. Kalau udah kayak gitu suka sayat-sayat tangan sampai berdarah-darah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Waduh. Itu panas hawanya terus datang. Pernah nggak ngerasain kamarmu itu ada suara kayak bayi? Iya, bener kan? Ini saya nggak janjian sama adik ini tentang bahasanya. Itu kayak gitu, panas kayak ada api gitu, baru masuk. Bener nggak? Gak berhenti. Benar. Allahu Akbar. Gak mau berhenti, panas. Man, ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Kataballahu lalibanna. Inna Allah. Jangan berhenti. Berhenti. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngelihat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini GSP kehadiran tamu dari jauh ya. Penasaran? Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Nah, ini beliau, mohon maaf, dari mana Ibu? Saya dari Ngawi Pak Ustadz. Dari Ngawi, Jawa Timur. Iya. Ibu diparingi asma sinten, namanya siapa Ibu? Yatmi. Ibu Yatmi. Ini Vini. putri Bu. Iya. Ini Mbak Pur. Oh, Mbak Pur dulu ini yang pernah ya saya ke rumah beliau ini observasi. Gimana nih Mbak Pur keadaannya sekarang? Alhamdulillah sehat semua. Ibu Siti dan Pak siapa itu? Pak Indro dan keluarganya. Pas waktu itu, pas perburuan di sana itu ada yang nampak ya? Iya. Di apa itu? Di jendela kamar nih pasti. Ngeri. Akhirnya saya lempar pakai tongkat. Ada sosok ular yang, ular gaib. Ya, persaingan bisnis, betul. Iya. Usaha ayam. Bos ayam nih beliau nih. Masya Allah. Nah, karena informasi dari Mbak Pur, akhirnya ini saudara. Iya, karena ada masalah disuruh ke sini. Iya. Oh. Nih, para GSP insya Allah pada penasaran. Ini kenapa sampai disuruh Mbak Pur, karena keluarganya Mbak Pur sudah alhamdulillah sudah sehat semua. Ya, kenyataannya seperti itu, akhirnya dapat informasi suruh ke sini. Memang ada masalah apa ini Bu? Ya udah Mbak Vini ya. Iya. Gimana? Bisa diceritakan nih Mbak Vini? Dengar bisikannya kuat banget, ngomongnya kamu gak berguna, udah kamu mati aja. Terus sama lihat orang jubah hitam berdiri terus. Kalau udah kayak gitu suka sayat-sayat tangan sampai berdarah-darah. Terus kalau nggak minum obat bisa sampai 30 butir. Ngeri. Bisikannya dari kanan apa kiri? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Sering banget sampai nggak kuat kadang. Itu mulai kapan itu? Itu udah mulai mungkin udah setahunan deh.
Nih, saya potong dulu ya. Iya. Ibu Yatmi Iya. bisa menceritakan keadaan putrinya sampai segini. Awalnya seperti apa nih Bu? Awalnya ya dia sih dulunya emang pas bapaknya meninggal itu. Nah setelah bapaknya 1 tahun dia Pak mulai diagnosa katanya itu sakit bipolar jiwa gitu. Oh iya. Ya waktu itu pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Iya. Putrinya pernah masuk rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Berapa hari deh? 5 hari ya mas terakhir, yang terakhir 2 kali masuk, 2 Loh. kali rawat inap. Kok bisa sekonyong-konyong itu masuk ke sana, itu ceritanya gimana? Kok tahu-tahu Ya. masuk ke rumah sakit jiwa? Ya karena itu Pak Ustadz dia suka nyayat-nyayat tangannya sendiri. Nah, terus katanya suka ada bisikan begitu. Karena saking parahnya, terus bawa ke rumah Saya sakit. larikan ke sana. Iya. Karena ibu takut ntar Iya, terjadi apa-apa terjadi gitu. apa-apa gitu, Pak Ustadz. Ketika terjadi seperti itu Lagi sadar saya nggak? tahu tangan. Iya, tangan lah Nggak atau sadar. oh nggak sadar. Kayak awalnya denger suara kayak gitu, lama-lama kan kepikiran terus kan, dengar suara itu. Terus jadinya nggak sadar, karena kalau sadar sakit ngerasain, tapi itu karena nggak sadar jadi nggak ngerasain sakit. Itu spontan gitu, ngambil apa? Peso apa? Cutter. Cutter. Masih baru katanya. Baru, jadi katanya tajam banget dia, makanya sampai berdarah. Saya ada fotonya. Ada fotonya. Ada. Yang minum obat banyak ada di sebelahnya. Itu yang satunya foto apa? Foto saya minum obat banyak. Oh, yang minum obat banyak mana? Oh, ini obatnya ini. Iya semua itu saya telan. Langsung plek gitu. Enggak. Apa satu-satu? Dua-dua atau tiga-tiga gitu. Ini jumlahnya sampai berapa ini minum obat ini? Sekitar 30 biji itu. Dalam waktu berapa detik, menit? Paling 1 menit. 1 menit. 30 butir langsung kayak makan sate aja ini. Karena sendirian di rumah kayak gitu, terus minum obat banyak juga. Kalau habis minum obat banyak gini kayak orang apa ya? Kayak orang mabuk jadinya. Jalannya jadi oleng, lemes gitu. Cuma karena biar pengen tidur aja ya, kan nggak tidur, tidur nggak bangun 2 hari minum obat itu. Lah, sosok berjubah hitam, nah, itu kelihatan nggak Mukanya. mukanya? Enggak, ketutup gitu. Ketutup itu. Heeh. Dia yang selalu membisikkan itu. Dia nggak tahu siapa, tapi intinya ada dia muncul. Dia muncul terus. Enggak, kalau ada bisikan itu, sosok itu muncul atau sebelumnya muncul atau gimana? Ada nggak ada kadang nggak ada bisikan dia muncul. Jadi bukan dia. Ada bisikan atau nggak ada bisikan, sosok itu muncul. Suka muncul. Kelihatan banget, Iya. kelihatan jelas sama Mbak Iya Vini. lumayan jelas. Ya kelihatan mata. Ya kelihatan mata, kelihatan Dari mata kita. mata dohir jelas gitu. Iya. Itu sosoknya di mana itu? Apa? Sosok hitam itu di mana pas ngelihat itu? Biasanya deket, kayak misalnya kalau duduk sini dia di situ gitu. Oh, kelihatan gitu. Iya. Jadi, Itu pas kalau kelihatan itu nggak teriak-teriak atau gimana? enggak. Pokoknya ya sosok itu terus Iya. ngikutin terus gitu. Enggak. Kemanapun aku pergi. Dia selalu ada. ada. Pernah komunikasi nggak sama sosok itu? Enggak. Terus kalau Mbak Vini ngelihat sosok itu, dia ngapain? Diem atau dia ngapain gitu apa? Diem aja, cuma berdiri. Berdiri Diem. ngadep ke Ngadep ke sana ini. terus kalau bisikan itu waktunya kapan? Seringnya kalau lagi sendiri. Tapi kadang ada orang juga iya, tapi seringnya lebih sering kalau lagi sendirian gak ada siapa-siapa. Nah, selain di telinga kanan dan kiri, ada bisikan di dada nggak atau di hati gitu? Ada. Terasa ya? Terasa. Bahasanya itu semua atau ada yang beda? Enggak. Bisikannya itu? Kadang kalau orang ngomong kayak misalnya Ustadz ngomong gitu, nanti dia bilang enggak, dia bohong gitu, suka ngomong gitu. Oh, setan ini. Nah, ketika mau ke sini, sosok itu ikut nggak? Tadi itu
Ikut, tapi dia kayak takut masuk sini tuh, dia takut kayaknya dia nggak mau masuk sini. Nah sekarang dilihat di mana sosoknya? Jauh. Jauh di luar pagar sih. Kayaknya dia nggak berani mungkin masuk ke sini. Astagfirullah. Perilaku yang aneh apa di rumah ini? Perilaku yang aneh ya dia nggak aneh sih Pak, biasa aja gitu ya. Cuman kelihatan makin emosi gitu. Yang dilakukan apa? Ya suka marah-marah. gitu. Terus? Nonjok tembok. Nonjokin tembok. Kalau lagi emosinya lagi itu gitu nonjokin tembok. Terus Tengah. seandainya ada bisikan gitu dia suka ngomong sendiri Pak. Udah diem dulu apa? Dia bilang gitu. Oh, tadi ibu ngelihat Pernah dengar adik dia Vini. ngomong, diem dulu apa? Jangan ngomong terus. Dia ngomong begitu Pak Ustaz. Itu suaranya kenceng apa pelan, Dek? Kenceng. Suara laki-laki. Nggak tahu laki-laki atau perempuan, ini suara. Astagfirullah. Kalau ibu pernah ada cerita yang ya ganjil apa Bu tentang Ya, adik? itu Pak, dia kalau lagi emosi pernah tuh ke rumah budenya. Budenya kan jualan ayam Pak ya. Iya. Nah dia pengen mampir ke warung ayamnya itu, pengen minta ayam. Kata saya nanti beli di sana aja gitu. Nah dianya marah Pak, marah itu bawa motor udah nggak mikir nyawa, terus kenceng-kencengnya gitu. Sampai nyalip truk lah apa gitu, pokoknya udah nggak takut mati gitu loh Pak. Ingat ada cerita itu? Gak ingat. Berarti dikendalikan oleh sosok itu. Bisa jadi. Terus membisikkan ya. Di Al-Qur'an sudah dijelaskan. Di dalam surat An-Nas itu kan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bisikan lewat dada, lewat telinga, di hati, terus dikendalikan sosok itu. Kalau kesaksian Mbak Pur apa ini? Yang pernah dilihat nih Mbak Pur? Iya, dia suka nginep kan di rumah saya. Oh. Ya, dia suka suka jedot-jedotin kepalanya Kepalanya ke tendok gitu, Iya. Jeduk. Kenceng kayak gitu Mbak. Iya, itulah kencang kalau kata saya bilang. Kata saya ada apa katanya. Pusing saya hidup saya mau mati aja katanya. Mau mati aja katanya. Jangan begitu kata saya bilang. Terus Mbak Pur nggak tanya kenapa kamu begini gitu Iya, waktu saya itu? tanya kenapa katanya. Tahu saya mau mati aja katanya, saya nggak guna hidup kata dia bilang begitu. Itu kalau gitu adik Vini sadar nggak? Entokin tembok kayak gitu? Enggak. Dikendalikan. Itu bahasanya segitu aja ya? Kamu nggak guna. Iya paling kalau ada orang ngomong apa. Yang kebanyakan dia kayak ngomong gitu. Seringnya Kalau sih, ngomong diceramai orang, dikasih tahu, iya, dinasihati, jangan usah dengerin gitu. terus dia ngomong gitu, Iya, bohong dia, Tapi kalau jangan misalnya diituin. kalau misalnya biasanya sih dia seringnya ngomongnya kamu nggak berguna, mati aja udah, mati aja. Astagfirullah. Ketika di rumah sakit jiwa, ya ingat nggak yang dilakukan di sana? Atau itu Di sana cuma makan, tidur, minum obat, sama situ strum kepala itu. Katanya kalau dengar pas kalau ngomong ada halusinasi, dia bilang itu halusinasi. kata dokter Kata gitu? dokter tuh itu halusinasi, suara sama bayang sosok itu tuh halusinasi. Jadi dia ICT biar lupa, tapi tetap aja dia muncul, tetap aja ada bisikan. Kayak nggak Padahal mau sudah mempan. Iya, udah berkali-kali di strum kepalanya. Tetap aja masih ada. Ibu ngelihat nggak pas waktu di rumah sakit itu
Aktivitasnya dia apa? Teriak-teriak atau apa? Kan Gitu? nggak boleh diantar. Enggak, Oh. dia nggak teriak-teriak Pak. Hmm. Nggak boleh ditunggu, nggak dijagain gitu loh Pak. Cuma pas hari jam besuk gitu paling 1 jam. Gitu. Sore jam 5, jam 5 ya, jam 5 sampai jam 6. Gitu. Itu teman-teman gitu kayak orang setengah gila semua di rumah sakit jiwa itu. Iya, ada yang teriak-teriak, ada yang itu. Ada yang lebih parah dari anak saya Pak. Kalau dokter bilangnya sih itu cuma halusinasi, makanya disuruh strum kepala berkali-kali kan, tapi Nah. tetap aja dia muncul. Ada perubahan nggak dari rumah sakit jiwa sampai sekarang? Kalau di rumah sakit jiwa tuh nggak terlalu itu perubahannya, kadang nggak ada perubahan, kadang malah makin parah. Bisikan yang paling parah tuh, Bisikannya pelan apa tambah kencang? tambah kenceng. Tambah kenceng? Walaupun udah di ECT juga sesaat doang dia berhentinya. Pas udah efek ECT-nya habis, ya udah mah keluar lagi soalnya. Apa yang adik Vini lakukan ketika ada bisikan itu? Diam aja, kadang sambil bilang udah dong berhenti dulu jangan ngomong, kayak capek dengerinnya gitu. Atau enggak mungkin disuruh ambil air wudhu lah, suruh sholat gitu Bu? Suka Pak, saya suruh sholat. Kata saya sholat, banyak istighfar gitu. Biar bisikan itu makin berkurang gitu loh Pak. Oke. Kalau saya ngerasa ya, Terakhir Oh. kemarin tuh Pak yang parah ya, terus saya langsung bawa ke sini tuh. Ya itu dia sampai nangis karena saya pas di rumah gitu loh, dia sampai ini capek ya gitu sambil jedotin kepalanya. Ini capek begini terus, ini dengar bisikan itu dia bilang capek. nih kalau saya rasakan adik Vini ini mau dibawa oleh sosok hitam yang selalu mengikuti dimanapun adik Vini berada, mau jadikan sesuatu. Jadi kalau nggak seperti Sareati ya bahaya. Soalnya aku ngerasa dia pengen minta darah perawan, makanya dia kan pernah gitu kan. Iya. Itu salah satu cara dia udah menghisap darahnya yang pernah di silet, yang pernah tiba-tiba lampu mati ketika ngomong disayat-sayat tidak usah merasakan, makanya harus diputus. Ya, nanti sama syariatin ya, diruqyah, dinetralisir semua kejahatan-kejahatan yang mengintai. Karena saya ngerasa sosok ini memang bukan satu, ya, bukan satu. Di belakang sosok hitam itu, ya, berjubah hitam itu, ada yang nyuruh. Dia sering laporan, saya dengerin. Suaranya banyak itu panas hawanya, terus datang. Pernah nggak ngerasain di kamarmu itu ada suara kayak lebah itu? Iya. Ya, Iya. bener kan? Ya. Ini saya nggak janjian sama adik Vini Ya, saya tentang juga baru bahasa dengar, ini. Pak Ustadz. Kalau Vini ngomong seperti itu baru ada. Itu kayak gitu, panas kayak ada api gitu, baru masuk ada bisikan. Bener nggak? Iya. Soalnya yang di luar itu, aku ngerasa seperti itu. Di belakang itu, di belakang sosok itu, memang dia disuruh
Ini baru tak coba untuk observasi gaib lebih jauh lagi ya. Kalau saya ngerasa sih bukan pasukannya, tapi di atas sosok itu, disuruhnya. Ya. Astagfirullahaladzim. Dia bawa bara api. Ini kehidupan dia. Di dalam tubuhnya dia itu panas. Di dalam tubuh panas ya. Iya. Panas. Oke. Ya, nggak usah panjang lebar. Saya langsung mensyariati, saya ruqyah, saya netralisir, saya semua bumi hanguskan yang jelek-jelek dari gangguan-gangguan sosok itu, terutama itu. Jadi kalau saya yakini sendiri dari rasa, dari mata batin, dari saya melihat ya, ini bukan halusinasi, tapi memang benar ini gangguan asli gaib. Ya kan? Sakit. Saya ngomong pas itu dia langsung terasa karena energinya ketika dia meskipun nggak ada di sini sudah di kayak dirantai gitu loh. Jadi meskipun dia ada di jauh dikendalikan dengan rantai itu. Makanya saya ngomong gitu tadi kerasa kan sebelah kiri kan? Sakit banget. Ya udah, sekarang adik Vini posisi duduk di sini ya. Nanti saya langsung syariati dengan ruqyah Hadap dengan ke Ustaz. ya. Oke, yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ilar rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير Diam. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Stop. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير Stop. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Udah berhenti.
Bismillah, Allahu Akbar. Gak mau berhenti, panas. Rahman. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Kataballahu lalibanna. Inna Allah. Berhenti. 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 Assalamualaikum. Siapa kamu? Berhenti. Anda siapa? Berhenti. Anda siapa? Berhenti. Ngomong gak perlu tahu. Gak perlu tahu, harus tahu. Enggak. Ya, saya disuruh sama ibu. Saya nggak takut kamu. Nggak takut. Kamu jubah hitam. Saya mau bawa dia. Saya mau dia ikut saya. Dia harus ikut saya. Sudah berapa tahun Anda di sini? Sudah lama sekali. Kamu tidak akan bisa menghancurkan saya. Kamu tidak akan bisa melukai saya. Karena saya lebih kuat dari kamu. Berhenti. Ukhruj ya adu Allah. Berhenti. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Kataballahu lalibanna rasulih. Inna Allaha mawiyun aziz. Allahumma inni a'udzubika min Lepaskan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.